Bayangkan sebuah panggung besar bernama Indonesia pada awal dekade 1960. Tirai belum sepenuhnya terbuka, namun suasana di belakangnya sudah begitu riuh dan mencekam. Ekonomi negara sedang terhuyung-huyung, inflasi meroket tak terkendali, membuat harga kebutuhan pokok serasa mencekik leher rakyat jelata. Antrean beras mengular di mana-mana, sebuah potret buram dari janji kemerdekaan yang belum sepenuhnya terwujud. Di tengah kesulitan ekonomi itu, panggung politik justru semakin panas. Nasionalis yang dipimpin Presiden Soekarno, agama komunis atau PKI. Ini adalah era demokrasi terpimpin, sebuah konsep yang digagas Bung Karno untuk menstabilkan negara, namun dalam praktiknya menyuburkan konflik ideologis yang tajam. Malam jahanam itu akhirnya tiba. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok prajurit yang menamakan diri Gerakan 30 September atau G30S bergerak senyap di kegelapan Jakarta. Target mereka adalah para petinggi Angkatan Darat. Dalam hitungan jam, 6 jenderal senior seorang perwira pertama diculik dari kediaman mereka. Sebagian dibunuh di tempat, sebagian lainnya dibawa paksa ke sebuah lokasi di Lubang Buaya, di pinggiran Jakarta, di mana nyawa mereka dihabisi secara keji. Panggung politik dengan cepat diambil alih oleh seorang perwira tinggi yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto. Dengan sigap, ia mengonsolidasikan pasukan yang loyal kepadanya, merebut kembali kendali atas RRI dan pusat telekomunikasi, dan dalam waktu singkat berhasil mematahkan gerakan tersebut. Selama puluhan tahun, narasi bahwa PKI adalah satu-satunya dalang peristiwa 65 telah menjadi dogma yang tak terbantahkan. Buku sejarah di sekolah-sekolah mengajarkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, tirai kebenaran mulai tersibak perlahan. Gerakan 30 September adalah operasi militer yang melibatkan unit-unit, pasukan pengawal presiden, Cakrabirawa, beberapa batalion dari Kodam Diponegoro, beberapa batalion dari Kodam Brawijaya. Operasi semacam ini membutuhkan perencanaan, komando, dan koordinasi militer presisi. Sulit membayangkan partai sipil seperti PKI mengorkestrasi ini tanpa keterlibatan faksi-faksi militer. Untuk memahami kemungkinan adanya konflik internal di tubuh TNI AD, kita harus menengok lebih dalam pada kondisi militer di era demokrasi terpimpin, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan yang mencolok di dalam institusi militer itu sendiri. Gaya hidup sebagian jenderal di pucuk pimpinan di Jakarta seringkali menjadi sorotan dan sumber ketidakpuasan bagi perwira-perwira di level menengah dan prajurit di lapangan. Maka, ketika Letkol Untung dalam siarannya menyebut tentang Dewan Jenderal yang hidup bermewah-mewahan, itu bukanlah tuduhan tanpa dasar di mata para pendukungnya. Narasi tunggal Orde Baru yang menempatkan TNI AD sebagai entitas monolitik telah menutupi sebuah fakta penting, adanya perpecahan dan faksi-faksi di dalam tubuh militer itu sendiri. Pertama, kelompok loyalis Soekarno. Banyak perwira berasal dari Kodam Diponegoro. Mereka mendukung gagasan Nasakom dan melihat Soekarno sebagai panglima tertinggi. Ketiga, faksi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Saat itu Soeharto adalah Pangkostrat. Ia bukan bagian dari lingkaran dalam Jenderal Yani, dan bukan loyalis Soekarno yang vokal. Posisi tengah itulah yang memberinya keuntungan strategis ketika krisis meletus. Saat kedua faksi saling berhadapan, Soeharto muncul sebagai kekuatan ketiga, yang akhirnya mengambil alih kendali. Di tengah situasi yang genting inilah, pada tanggal 11 Maret 1966, sebuah dokumen krusial lahir. Surat Perintah 11 Maret, atau yang lebih dikenal sebagai Super Semar. Presiden Soekarno disebut-sebut menandatangani surat tersebut di bawah tekanan, saat Istana Bogor dikepung oleh pasukan tak dikenal. Hanya 1 hari setelah menerima surat itu, pada 12 Maret 1966, Soeharto menggunakannya sebagai landasan hukum untuk membubarkan PKI, beserta seluruh organisasi masanya. Bagi banyak pengamat, Super Semar bukanlah sekadar surat perintah, melainkan sebuah instrumen kudeta terselubung, sebuah proses transfer kekuasaan secara de facto dari Soekarno ke Soeharto. Membongkar kembali narasi tunggal peristiwa 1965 bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Peristiwa 1965 adalah tragedi multidimensional.
melibatkan persaingan ideologi global di Perang Dingin Amerika Serikat Uni Soviet Sekutu. Setelah JDIPUS, gelombang kekerasan massal menyapu negeri. Ratusan ribu hingga jutaan orang dituduh anggota atau simpatisan PKI dibunuh tanpa pengadilan. Ini luka menganga dalam tubuh bangsa, tak akan sembuh jika terus menolak medenya. Pada akhirnya, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Menggali kembali peristiwa 1965 dengan kacamata kritis bukanlah sekadar sebuah latihan akademis untuk para sejarawan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi hari ini adalah membuka mata dan pikiran kita seluas-luasnya. Bacalah berbagai buku, dengarkan berbagai kesaksian, kunjungi situs-situs memori, dan yang terpenting, berdiskusilah. Hanya dengan cara inilah kita bisa secara perlahan-lahan mengurai benang kusut sejarah bangsa kita dan bergerak menuju sebuah rekonsiliasi yang sejati. Mari kita tatap sejarah tidak dengan kebencian, tetapi dengan keinginan untuk belajar dan menjadi bangsa yang lebih bijaksana, lebih adil, dan lebih manusiawi. Karena mata yang terbuka pada sejarah adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah.